Mulai bulan depan, kabarnya Taiwan secara bertahap akan membuka masuknya pekerja migran dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Indonesia serta negara-negara lainnya. Taiwan juga telah merundingkan untuk merekrut pekerja migran dari negara baru seperti India yang telah mencapai kemauan untuk bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kabar baik buat teman-teman CPMI atau calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke Taiwan yang keberangkatannya udah tertunda selama pandemi ini ya. Kabarnya mulai bulan depan itu Taiwan secara bertahap akan membuka pintu masuk untuk para pekerja migran ya, entah itu dari Filipina, Vietnam ataupun dari Indonesia. Cuma untuk kepastiannya kita harus masih menunggu berita selanjutnya. Kita berdoa aja semoga Taiwan sesegera mungkin ya bisa membuka pintu masuk untuk CPMI. Dilansir dari suara BMI.com, Wakil Perdana Menteri Taiwan mengatakan mulai bulan depan masuknya pekerja migran akan dibuka. Akan ada negara baru yang mengisi kekosongan pekerja migran. Iya, jadi Taiwan akan melakukan kerjasama dengan negara baru untuk merekrut pekerja migran ya, katanya dari India bisa masuk ke Taiwan. Semoga ini tidak mempengaruhi bagi pekerja migran Indonesia yang ingin masuk ke Taiwan. Wakil Perdana Menteri Taiwan, Sun Rongqin, mengatakan tingkat epidemi saat ini secara bertahap melambat. Apabila epidemi bisa terus dikendalikan, diharapkan bulan depan bisa mendatangkan kembali pekerja migran. Hal tersebut disampaikan Sun Rongqin hari ini pada tanggal 23 Oktober ketika menghadiri pertemuan tatap muka di Legislatif Yuan untuk melakukan diskusi dengan asosiasi produsen dari kawasan industri Yinlin. Sebagaimana yang dilansir dari Liberty Time News pada tanggal 23 Oktober 2021. Sun Rongqin mengatakan saat ini Kemenaker secara bertahap membuka masuknya pekerja migran dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Untuk mengurangi ketergantungan majikan pada pekerja migran dari satu negara, saat ini Taiwan telah merundingkan kerjasama perekrutan pekerja migran dengan target negara tertentu, seperti negara India yang telah mencapai kemauan untuk bekerja sama. Sementara itu, Asosiasi Produsen Sains dan Teknologi Kawasan Industri Yinlin menyatakan karena adanya epidemi menyebabkan ditutupnya perekrutan pekerja migran sehingga masalah kekurangan pekerja migran di Taiwan semakin parah. Untuk itu, asosiasi mengharapkan supaya Kemenaker segera membuka kembali izin masuk dan masuknya pekerja migran ke Taiwan. Selain itu, juga mendesak pemerintah untuk membuka perekrutan pekerja migran dari negara baru untuk mengatasi penderitaan dari usaha kecil menengah. Namun, mengingat situasi epidemi di Taiwan sudah melambat, sementara epidemi dari negara asal pekerja migran masih parah, Kemenaker telah merencanakan langkah-langkah pencegahan epidemi seperti warga asing yang telah selesai vaksinasi akan diprioritaskan, hasil tes PCR sebelum keberangkatan negatif, sebelum terbang isolasi satu kamar satu orang, dan lain-lain, serta peraturan pencegahan epidemi setelah masuk di Taiwan. Sangat diharapkan semoga bulan depan itu Indonesia ataupun CPMI itu juga masuk dalam prioritas yang bisa masuk ke Taiwan. Karena saat ini Indonesia kasus COVID-19 juga sudah alhamdulillah mereda ya. Untuk beberapa hari ini penambahan kasusnya sudah di bawah angka 1000 ya, seperti hari ini tanggal 24 Oktober 2021 ada penambahan sebanyak 623 orang kasus positif. Sedangkan yang sembuh itu ada penambahan 1037 orang, terus yang meninggal ada penambahan 29 orang. Untuk vaksinasi pun di Indonesia juga sudah banyak ya, masyarakat pun juga udah banyak yang memiliki kesadaran untuk mau ikut dalam program vaksinasi. Semoga dengan banyaknya vaksinasi di dunia, COVID-19 bisa segera diredakan ya, dan dunia kembali sehat kembali, segalanya lancar kembali. Amin, amin ya robbal alamin.
Saat ini penderita demensia di Taiwan itu semakin banyak ya, banyak pekerja migran asing kewalahan dalam perawatan lansia dengan penderita demensia. Demensia itu bisa dikatakan seperti kepikunan ya teman-teman. Orang kalau sudah lanjut usia, udah tua itu pasti pikun ya. Pokoknya hal segala sesuatu yang berhubungan dengan otak yang sudah menurun kinerjanya, dan demensia ini bisa dikatakan juga lebih parah dari pikun. Ya, pasti banyak nih teman-teman PMI di Taiwan yang di sektor informal itu yang merawat pasien dengan penderita demensia. Suka lupa menaruh barang, suka menuduh yang aneh-aneh, suka marah-marah, terus kadang nggak mau tidur semalaman, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, dan pokoknya segala sesuatu hal yang bisa bikin stres. So, bener-bener pekerja perawat lansia itu capek pikiran, hati, tenaga juga. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, 1 dari setiap 12 warga berusia 65 tahun ke atas menderita demensia. Proporsi ini semakin tinggi lagi di populasi 80 tahun ke atas, yakni 1 dari setiap 5 orang. Degenerasi mental, perubahan daya paham, dan kesulitan mengontrol emosi di antara para pasien membuat banyak pekerja migran kewalahan dalam perawatan. Ormas ajarkan pengetahuan metode perawatan pasien dengan demensia. Ditugaskan oleh Departemen Ketenagakerjaan atau Depnaker, Pemkot Taipei, Ormas membuka kelas online mengajarkan majikan dan perawat tentang pengetahuan dan metode yang efektif dalam menjaga lansia penderita demensia, termasuk teknik 5 iya dan 3 tidak. Selalu senyum, berbicara lembut dengan mata sejajar, meminta izin saat hendak ke toilet, tidak menggertak, memaksa, dan menakut-nakuti, kadang bahkan harus bersandiwara bersamanya. Ya teman-teman, emang butuh kesabaran ekstra ya dalam menjaga lansia. Selain itu, majikan juga diharapkan menaruh lebih banyak perhatian pada pekerja migran asing. Kelas ini menonjolkan bahwa seorang pengasuh tidak hanya bertugas merawat kondisi fisik pasien, kadang juga harus menenangkan mentalnya. Ormas menerangkan banyak majikan merasa atau beranggapan bahwa pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Tapi asal tahu saja, menyuguhkan air pada lansia saja harus memperhatikan 14 hal. Maka benar-benar membutuhkan lebih banyak perhatian dari majikan. Iya, dilihatnya sepele ya guys, menjaga orang tua, menjaga lansia, tapi ditinggal 1 hari libur aja pasti majikan kepontang-panting menjaga orang tuanya. Ya, begitulah kenyataan, menjaga lansia itu nggak semudah itu, apalagi dalam kondisi lansia yang udah pikun parah. Pokoknya tetap cayo ya untuk para pejuang pahlawan devisa. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.